Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, setelah tadi kita melaksanakan sholat ashar berjamaah, kemudian dilanjut seperti biasa kajian ketiga ya pada hari itikaf ini. Seperti biasa saya sudah dibersamai oleh Al-Ustadz Rusdian sebagai pembimbing itikaf pada kesempatan hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah hari ini di kajian ketiga ini kita akan membahas salah satu kitab, di mana kitab ini akan membahas sikap para salafus soleh dalam menyikapi gitu kan, atau dalam menghadapi di hari ke-10 ya, bulan terakhir di bulan Ramadan seperti apa gitu kan. Karena walau bagaimanapun kita harus mengacu kepada para salafus soleh ini ya, para generasi terbaik pada era Rasulullah gitu kan. Seperti apa supaya bisa kita ikuti, supaya bisa menjadi teladan gitu kan, dan juga mungkin menjadi spirit untuk para peserta yang saat ini sedang melaksanakan ibadah i'tikaf. Baik, Ustaz sudah siap, Ustaz? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama menyimak kajian yang tentu penting ini. Ustaz, waktu sinareng tempat di haturanan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya ikhwan fiddin rahimakumullah, ya insyaallah pada kesempatan ini pada sesi ketiga ya kita akan berusaha menghadirkan ya salafus soleh, jadi generasi-generasi terdahulu yang dianggap generasi terbaik ya di hadapan kita ya, terkhusus tentang mengisi bulan suci Ramadan ini ya, dari awal hingga akhir Ramadan. Apa yang mereka lakukan ya, kemudian keunggulan apa yang mereka miliki ya, terutama dalam mengisi kegiatan aktivitas di bulan Ramadan ya, apalagi di 10 malam terakhir ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah ya, sebagaimana kita ketahui ya, banyaklah ayat-ayat ya, bahkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan ya. Ini diantaranya saja ya, diantaranya ya. Pertama ya, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi ya. Pastilah orang yang saum itu kalau disuruh untuk mengeluarkan bau mulut, insya Allah. Bisa bilang gimana? Masih harum atau sudah menjelang? Bisa memingsankan. Ya. Makanya kan apa itu kumbang itu apa ya? Kumbang. Yang kecil itu kan kumbang ya. Kumbang itu kan suka bersembunyi ya. Supaya dia keluarkan biasanya dikeluarkan itu dengan bau mulut kita, itu langsung keluar dia itu. Ini saking wanginya itu atau baunya ya. Kumang ya. Kumang. Nah, jadi ya, ternyata keutamaannya itu Ramadan ini ya, jadi efek atau dampak dari hasil saum ya, seperti bau mulut karena kan perut kita kosong ya, itu otomatis bisa mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Ternyata nanti ditilai pada hari kiamat itu ya, pahalanya atau kebaikannya itu bisa lebih wangi daripada minyak kasturi. Nanti indallah ya, di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia ya bau ya, nggak mau mendekat ya karena bau ya. Tapi di sisi Allah justru ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya nanti pada hari kiamat orang yang selalu melakukan ibadah saum ya, itu punya ciri khas tersendiri. Jadi mewangi gitu, mulutnya itu seperti mengeluarkan minyak kasturi ya gitu. Karena tadi dari dampak ya, dia menahan dahaga, menahan
lafal. Ya, walaupun dalam pandangan manusia makan kurang nyaman ya, kurangnya nyaman ya. Tapi dalam pandangan Allah sangat luar biasa. Yang kedua ini keutamaan saum itu atau Ramadan itu tastagfiru al malaikatu lis-shaimin hatta yuftiru. Jadi para malaikat mendoakan ya, istighfar ya ketika kepada orang-orang yang saum. Nah, jadi ketika kita lupa beristighfar ya jangan khawatir lah. Insyaallah ya malaikat sudah mewakili ya. Tapi bukan berarti ada atas ke malaikat lah. Terkait antunya. Ya tetap kita beristighfar. Nah, selain kita juga malaikat ya beristighfar buat kita ya. Sampai berbuka. Sampai berbuka. Jadi batasnya memang ketika saum. Keutamaan yang ketiga, yuzayyinullahu fi kulli yaumin jannatah. Di bulan Ramadan ini Allah menghias, memperindah surga setiap hari. Setiap hari itu kan diperhias, dipercantik, diperindah ya. Ya, surga itu kan sudah indah ya. Tapi diperindah lagi setiap hari itu dihiasi ya, pokoknya dipercantik lah, diperindah itu pada hari setiap hari selama bulan Ramadan ya. Sampai berkata Allah berfirman yushiku ibadiyas solihun an yulqu anhumul maunah wal ada summa yasiru ilaik. Ya sebentar lagi, tidak akan lama lagi hamba-hambaku di dunia ya akan menghilangkan, melepaskan kepenatan, kesusahannya, rasa haus dahaganya. Tidak lama kemudian dia akan datang masuk kepadamu, maksudnya kepada surga. Jadi Allah sengaja menghias surga itu karena akan ada tamu agung. Kita saja kalau kehadiran tamu ya, wali kota misalnya, gubernur, komo presidennya, wah segala diaya, cetela kan itu, rapikeun lah. Ini tata letaknya salah kan itu. Ya, mulai mah gantung gitu malah ya. Ya nggak apa-apa kan, tidak tershoot ya. Kan ada teka syuting unggul lah. Ya. Ya, walah ya kan. Jadi Allah pun sama. Jadi luar biasa ya. Jadi sampai Allah bilang ke surga tidak lama lagi ya kalian akan didatangi oleh ahli saum ya. Kemudian juga keutamaan Ramadan tusaffadu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Ya, jadi artinya kemampuan setan untuk menggoda sangat minimnya. Seperti orang dibelenggu kan ya geraknya terbatas ya. Kemudian juga watufatahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup ya. Ini simbol kebaikan kan. Jadi kebaikan Ramadan itu memang sangat mudah. Nggak ada yang bahil sekarang ya. Semua dermawan. Ya, sok anu untuk tajir saja sekarang luar biasa ya. Jadi kita ada 2, ada 3. Itu ada sampai satu masjid itu 8 per hari itu. Bingungnya. Mereu, luar biasa. Semangat untuk berbaginya luar biasa. Selama bulan Ramadan. Beres ya Ramadan. Ya beres. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut ya itu. Hanya memang kita ke depan Alisa harus ada program ini ya. Senin Kamis lah ya. Jadi nanti kita tindak lanjut dari Ramadan. Jadi Senin Kamis itu minimal ada tajil. Kedua anu puasa teu nama kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya tajil Senin Kamis jamaah itu terdorong untuk sauman. Bahkan bisa mah aya amplopna segala. Jadi mau memotivasi gitu. Lebih utama ya Itu tiga nya moderator. jauh-jauh kan dia sekarang. Ribet. Dia ada ribet ya. Ini supaya memotivasi orang untuk semangat. Seperti di Timur Tengah kan ini ya, kalau Senin Kamis itu sudah pasti ya. Itu ada tajilnya. Terlepaslah gitu kan siapa yang saumnya gitu. Tapi setidaknya semangat untuk berbagi itu tidak terputus selesainya Ramadan, tapi berlanjut. Kan sarua meureun pahalana dan teu ku Ramadan hungkul kan. Karena hadisnya ditujukan bagi orang yang memberi makan minum orang yang sedang lain ukur Ramadan teh, termasuk di luar Ramadan gitu ya. Nah, sigana kalau ada itu agendanya luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa
ya diprogram lah ya ke depan insya Allah. Sarang amplop nak ada. Ya mudah-mudahan lah ya, insya Allah ya. Kemudian juga keutamanya fihi Lailatul Qadar. Nah, di bulan ini ada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 83 tahun. Jadi seumur hidup umat ini. Jadi ibadah di hari itu, kita baca Quran di hari itu, sholat malam atau sedekah atau apapun, maka dilipat gandakan seperti kita ibadah 80 tahun atau seumur hidup kita. Ini untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat yang lain. Kalau umat lain mah 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 850 tahun, panjang-panjangnya 1000 tahun. Kita mah aduh 8 tahun, 80. Ya tagih heung geus ceureugnang 80-nya, aya nu 40 baru tobat, nu 50. Mata untuk mengejar ketertinggalannya itu dengan memberikan malam ideal ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga kata Rasulullah, man haruma khairuha faqad harumal khairu kullu. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam ini, maka dia tidak mendapatkan semua kebaikan. Jadi kategori gagal lah semua usaha kita kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita berusaha di sini ya setiap malam, ya, terutama malam-malam ganjil ya, untuk menghidupkan ya. Nya nunutan setik mah teu sawios ya, itu sajam 2 jam mah teu nanaon. Sila kalau memang kita ngantuk tidur aja. Ya, tapi setelah ini bangun lagi kan. Jadi tidak mesti harus melek itunya dipaksakeun kan itu. Da salat ge teu meunang atuh dipaksakeun mah nya. Itu takut salah berdoa itu. Kunaha Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, karena tunuh Allahumma la tagfirli, ya Allah janganlah engkau ampuni aku. Itu nggak boleh ya. Kemudian juga yughfaru lis-shaimin fi akhiri lailah min Ramadan. Maka nanti orang-orang yang saum akan diampuni di akhir malam bulan Ramadan. Nah, jadi bahkan ada hadis ini saya catat dari riwayat Imam Al-Hindi, as-shaimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firasyi. Orang yang saum itu bernilai ibadah meskipun dia tertidur dalam kasurnya. Jadi sarege dina saumah ibadah itu. Mata Ramadan tibra. Nah, ini ada hadisnya Al-Hindi. Jadi maksudnya, jadi segala bentuk efek dampak dari ibadah itu bernilai ibadah. Jadi tidurnya saja kan istirahat. Namun ayeuna tidak istirahat misalnya saputing jeput gitu, burangna tidak tidur ya tidak akan maksimal. Nah, tadi kita tidur gitu kan, pada subuh atau pada duhur atau pada asar supaya di malam atau di waktu berikut kita fresh, maka tidur itu akan bernilai ibadah karena ini menjadi perangkat jalan kita bisa aktif lagi, bisa strong lagi ketika beribadah, maka itu dikategorikan ibadah. Maka kalau dalam hadis ini tidurnya orang saum beribadah ya karena memang itu sebagai wasilah supaya lebih efektif ya. Jadi tidurnya saja ibadah, apalagi bangunnya gitu ya. Nah, itu kan lebih semangat lagi. Ada juga ini riwayat Ibnu Majah, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju wal atas. Tapi berapa banyak orang yang saum itu tapi hanya mendapatkan dahaga dan laparnya saja. Ini pun motivasi agar kita ya tidak lapar dan dahaganya harus diisi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Nah, ikhwan fiddin ya, kita melihat keutamaan-keutamaan yang banyak sekali yang tadi disampaikan di awal. Mestikah kita menghadapi Ramadan dengan sikap santai-santai, ya, main-main, gitu, sejadinya, ini. Atau justru sebaliknya kita menghadapi Ramadan dengan semangat, ya, untuk mengejar pahala-pahala yang sangat luar biasa, ya. Nah, maka kalau kita melihat generasi terdahulu, justru menghadapi Ramadan ini sangat luar biasa, mengisi dengan amal-amal yang hebat, ya. Tidak dengan
hura-hura. Terus terang di kita masih banyak hura-huranya. Ramadan itu lebih senang ya bukber, itu kan bukan nggak boleh ya, maaf bukan nggak, tapi lebih senang itunya kumpul-kumpulnya itu berjam-jam dilakukan itu kan. Ya, padahal kan itu ya berbeda kan nilai pahalanya dengan baca Quran, tadarus, sedekah dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kita akan berusaha untuk ya, menjelaskan ya kondisi orang-orang terdahulu ketika mereka mengisi Ramadan ini ya. Ya, tentu yang pertama adalah as-saum ya. Ya, Ramadan ini harus diisi dengan, karena esensi bulan Ramadan adalah ibadah saum ya. Kalau Ramadan nggak saum ya nggak ada tuh. Yang Ramadan itu identik dengan saum ya. Paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang kalian hadir ya di bulan ini, maka hendaklah dia saum Ramadan. Jadi esensi Ramadan adalah ibadah saum ya. Nah, cuma tadi di awal dikatakan ya, bahwasanya saum itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau syahwat saja, harus saum pula yang lainnya. Gibahnya harus saum, ngabohongna saum, paseana saum. Berarti lamun beres Ramadan teu tuluykeun atuh, lanjutkan. Ada cenah ya menuju saum Ramadan kayaknya merek nangtang ka sayanya dakwaan sawal diarah ke urang. Enak mangelehan we heula nya talen kitu tentunya ya. Jadi justru di bulan-bulan lain pun harus seperti bulan Ramadan. Makanya ada ya ini apa ya? Nasihat ya dari berbagai riwayat. Karena kan dalam hadis yang sering kita dengar, as-saumu junnatun. Saum itu adalah junah tameng. Tameng itu kan untuk melindungi diri agar terbebas dari bahaya musuh untuk mencelakakan diri. Nah, diri kita pun, hati kita pun itu selalu diserang oleh musuh, yaitu setan. Nah, ini lebih berbahaya karena setan itu kan musuh yang tidak terlihat, juga senjata yang diarahkan kepada kita ada senjata yang memang tidak terlihat. Ya, dan dasarnya sudah ada dalam diri kita, yaitu nafsu, syahwat baik kepada materi ataupun kepada nafsu, hawa. Hawa itu seperti apa? Keinginan ingin dipuji, ingin terlihat oleh orang, ya. Ingin diagungkan, itu kan sama itu juga. Nah, di kita sudah ada potensinya. Ya, manusia kalau ditanya senang dilihat, amal baiknya senang disembunyikan. Kalau kita punya kelebihan, senang diperlihatkan, senang disembunyikan. Diperlihat, itu potensinya sudah ada gitu. Manusia itu senang pujian, senang cacian. Ya, senang pujian. Ya, kalau kita masuk ke YouTube ya gitu. Lalu banyak yang subscribe. Itu senang atau gembira atau marah nggak senang. Tapi kalau orang masuk YouTube itu berceramah atau podcast 2 jam gitu, tapi itu aya nu subscribe, nu ningali ge teu aya. Gimana itu? Ustaz atau saya tong diteraskeun cenah capek-capek kan gitu. Ya. Capek-capek berbicara 2 jam, disebar itu ke media. Apek teh aya nu komen-komen acan teh subscribe acan. Kan? Itu manusia itu potensinya itu senang. Senang pujian daripada cacian. Nah, maka potensi sudah ada, maka ku setan dirojong, didorong agar bagaimana dia ingin selalu mendapat pujian itu, ya, supaya dia mendapatkan suatu pujian, padahal dia tidak layak dipuji. Ya sabuna annahum yuhsinuna sunnah, seolah-olah dia melakukan suatu yang baik, padahal dia bukan orang. Itu ya? Nafsu, ya, nafsu, ambisi, ya. Nah itu kan, ini sulit ini mengendalikannya. Ya. Maka saum itu adalah sebagai sarana tadi untuk mengendalikan pujian, ya, ya tadilah sanjungan. Maka saum itu lebih ibadahnya pribadi,
Jadi ibadah yang sebenarnya mengajarkan kita untuk ya ikhlas lah. Ya, tidak ingin dilihat oleh orang. Karena yang saum dan yang tidak saum kan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, jadi inilah junnah itu di sini. Ya, jadi iblis itu kan tidak bisa menggoda hamba-hamba yang ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku tidak bisa engkau sesatkan. Nah, dalam ayat yang lain itu illal mukhlasin. Hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang aku tidak dapat sesatkan. Ikhlas itu kan berarti ya menyembunyikan lah. Ya, nah, di kita ya di sini sebaliknya ya. Orang melakukan yang berbahaya kadang atau berseberangan dengan budaya, kebiasaan atau berseberangan dengan nurani, dia lakukan karena ingin apa? Konten. Sekarang kan? Karena ingin konten kan? Ingin banyak subscribe-nya, banyak follower-nya kan? Hanya bisa menghasilkan sesuatu buat dirinya. Sekarang karena dia tidak punya potensi, tidak punya kemampuan, akhirnya dia nekat melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang kan itu. Tak di daerah-daerah anu berbahaya, kadang berbicara masalah yang di luar. Karena apa? Konten. Nah ini berbahaya. Apalagi kalau mengatasnamakan karena dunia mah gitu. Ya, jadi ini ya. Jadi memang ya zaman sekarang harus ini ya. Harus hati-hati waspada. Maka di sini saum itu adalah sebagai junnah. Nah, maka saum itu fungsinya itu apabila kamu saum atau seseorang di antara kamu sedang saum, fala yarfus, jangan berbicara kotor. Wala yafsuk, berbuat fasik ya. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh kan itu. Bahkan apabila ada seseorang yang mengajak kamu untuk bertengkar, ya, untuk berbuat buruk, katakanlah ini shaimun, aku sedang, hanya tidak dilayani. Karena bertengkar itu adalah jelek kan, perbuatan dosa. Sedangkan saum itu sebagai tameng dari dosa. Jadi mun ayeuna orang marah kepada kita sedang saum, urang ikut marah berarti saumna atau keur saum amak-amakan gitu. Da pedah heureuy. Tak kitu nu sok ngaheureuyan batur tadi heureuy teh sok amak. Tak itu tak urang sok ngaheureuyan batur teh. Licik atau gitu. Ya kan rata-rata orang itu kabatur ngaheureuyan bahasanya seenaknya. Tapi ketika dia dipancing oleh orang gitu, marah. Nah, itu berarti saumnya aman. Padahal kan orang itu maksudnya ya gitu kan? Nah, maka ini jadi esensi saum itu adalah tadi ya. Jadi harus ya menghindar ya. Makanya di sini faidah sumta ya Abdullah, wahai hamba Allah, nasihatnya buat kita. Jika engkau saum, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Saum pula matamu, ya, pendengaranmu, penglihatanmu, juga lisanmu. Jadi tidak hanya perut, ya, juga pendengaran, penglihatan, bahkan lisanmu juga saum, tahan dari hal-hal yang membuat orang terganggu, tersakiti. Wa jami'a jawarihika, bahkan seluruh anggota badan kamu pun harus saum, berhenti. Maksudnya dari melakukan yang membuat orang merasa terganggu. Wala yakun yauma saumika wa yauma fitrika sawaun, dan jangan engkau menjadi ketika engkau saum dengan ketika engkau berbuka sama. Nah, jadi kudu beda urang teh nya. Urang teh keur saum, itu mah henteu saum. Ieu mah sarua bae. Di bulan Ramadan sarua. Bulan Syawal komo deui. Nah, itu ya. Berarti saumnya ya maaf ya, saumnya ya tidak berhasil, gagal teh hanya. Ya, jadi nah inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ya baik, nah, itu saum ya. Jadi mengisi saum ya, ulama-ulama dahulu ya. Saumnya itu tidak hanya menahan
lapar. Maka kata Imam Ghazali itu saum itu kan ada kategorinya. Ada saum orang awam. Nah, saum orang awam ini masyarakat umum hanya nahan lapar dahaga saja. Ada saum orang khusus. Orang khusus itu ditingkatkan. Jadi selain menahan lapar juga penglihatan, lisan, itu kan, pendengaran itu ditahan. Ada lagi saum tingkat tinggi, level tinggi ya, khawasul khawas. Jadi orang khusus gitu. Dia dari orang khusus, orang pasukan malah pasukan elit gitu ya, Kopassus jadi pasukan elit. Jadi orang khusus dari kalangan khusus. Nah ini mah saumnya tidak hanya penglihatan, pendengaran, juga jiwanya pun saum. Jadi temikir hasrat-hasrat rek lebaran. Nah, teh cek Imam Ghazali mah. Urang kan geus lebaran geus mikir teh ayeuna nya. Kayak lebaran teh. Ya, betul kan? So, tuh tadi seperti tadi ya. Seperti tadi ya. Kayak ai buka kumaha ya. Ya, Pak Agus buka menu. Nah, jadi so Imam Ghazali mah saum khawasul khawas mah tidak ada hasrat. Nah, jadi ngelemang lah gitu ya. Yang ngelemang memberi ayat tapi tidak terlalu di program, diprediksi kan itu. Ya. Itu katanya khawasul khawas ya. Ya, tapi lah setidaknya kita tidak saumnya tidak awam ya. Nah, jadi tidak awam ya, tidak awam. Itu saum. Yang kedua adalah tentang qiyam, salat. Nah, jadi mengisi Ramadan itu adalah dengan salat, terutama salat malam ya, salat tarawih ya, atau qiyam Ramadan ya itu. Nah, keutamaan salat ini terutama salat malam, nah, ini salah satunya adalah ya hadis Nabi riwayat Imam Bukhari ya, juga Imam Muslim ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ya salat malam di bulan Ramadan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang terdahulu akan diampuni ya, dihapus, diampun. Nah, ini keutamanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat ini ya, Al-Furqan ya, ayat 63 sampai 64, ini tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya, ibadur rahman. Cirinya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Dia tidak sombong ya. Kata dia berjalan di muka bumi itu tidak dengan sombong. Tulegeg lah, temlak cangkeng karena saya seorang pejabat, seorang konglomerat. Nah, ini biasa tawadu. Ya. Juga wa idza khatabahumul jahiluna qaulus salama. Mereka juga kalau diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh itu yang tidak banyak pekerjaannya atau orang maksiat, mereka mendoakan selamat. Jadi maksudnya tidak tesaruana. Ya, jadi tidak ikut kepada perbuatan mereka. Ayo tuh orang catur heula gitu kan. Nah, dia manggawe kersana aya kaperyoga. Jadi tidak ikut. Jadi teu kudu ayeuna usad milu catur. Kamu ke gereja amanya gitu, tidak perlu. Itu kan perbuatan yang tidak ada manfaat. Nah, yang ini yang menarik, waladina, dan orang-orang yabituna yang mereka bermalam, beribadah li rabbihim di malam hari kepada Tuhannya, sujada dalam keadaan sujud, wa qiyama dan berdiri. Maksudnya jadi di malam hari dia mabit. Mabit itu adalah ya dia memakmurkan malam dengan salat, yaitu salat malam. Nah, jadi ini yang menjadi dasar keutamaan salat malam ya. Jadi kita karena bulan Ramadan maka dijadikan sebagai atau disebut salat tarawih. Nah, salat malam ini atau qiyamul lail ini itu menjadi ciri khas Nabi ya. Ciri khas Nabi. Ya. Siti Aisyah pernah berkata ya, la tada qiyamal lail. Ya. Janganlah engkau meninggalkan salat malam. Jadi maksudnya tidak hanya bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan pun jangan kau tinggalkan. Fa inna Rasulullah sallallahu kana la yada'u, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya ya.
Wa kana idza marido au kasala, beliau apabila sakit atau apabila sedang capek gitu, ya, banyak aktivitas, banyak tugasnya, atau pulang perang misalnya, sedang malas tuh sedang capek gitu. Sholat qaidan, beliau sholatnya duduk. Udah makan namun capek, lelah, tunduk, nggak salah. Rukso, ada kayak isu gaya deui gitu. Rasul enggak. Jadi walaupun dia sakit, walaupun dia sedang kirang fit, beliau sholatnya duduk. Ya. Jadi mun urang di imaman gitunya panjangnya, tekiat ngadeg udah aja jangan berkomentar, duduk aja nggak apa-apa, duduk aja gitu. Nggak memaksakannya. Wa kana Umar bin Khattab, demikian juga Umar bin Khattab, katanya yusolli minal lail masya'a, beliau sholat malam sangat lama, ya, hatta idza kana nisfal lail, apabila sampai tengah malam, ai qada ahlahu lis-shalah, beliau membangunkan istrinya, keluarganya untuk sholat. Urang osok ngagugakeun istri keluarga bikin sholat malam. Da urang nagetara meureun. Beliau membacakan ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk wastabir alaihi. Bersabarlah dalam melakukan. Da tun watunya. Ya, tunu hoream gitu ya. Tirisnya gitu, kemana usum hujan. Ya, ada mata wastabir alaihi. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada kamu bayaran. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat itu, Allah tidak meminta sesuatu, termasuk meminta rizki. Justru nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rizkimu. Ya, segera perhatikan. Kan ayat sebelumnya perintah sholat malam, bahkan harus sabar dalam melaksanakannya. Kan? Ayat berikutnya bab rizki, kami tidak meminta bayaran atau rizki dari kamu, justru kami yang akan memberi rizki. Jadi hartina mun hayang gampang rizki kudu daek sholat, terutama sholat gitu. Otak tadinya kisah Habibi ya dengan dua orang Yahudi, katanya kan itu kenapa mereka selalu unggul dari Habibi, ya, lebih cerdas. Nah, ternyata setelah ditanya, karena mereka suka membiasakan bangun malam. Tuh Yahudi mah hudang penting teh lain keur salat. Untuk mengasah intelektual, karena kan di malam hari kan pikiran sedang fresh, tenang, apalagi sudah tidur. Katanya kalau ngapalkeun ya cepat masuk. Tah mah urang mah komo bari dibarengan ku salat. Katanya Imam Habibie di saat itu tidak sholat malam. Seperti tidak pernah kita tidak bangun malam. Sarwa tidak pernah namanya. Wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik, hasil baik itu bagi orang yang takwa. Ya. Nah, itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seperti itu. Karena Abdullah bin Umar, putrana. Nah, sama Abdullah bin Umar. Ya, kalau hendak sholat malam beliau membacanya ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarjuna rahmatar. Samakah orang yang tunduk, ya, ibadah di tengah malam, kemudian sambil sujud, sambil berdiri, kemudian dia takut kepada negeri akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya, samakah dengan orang-orang yang selainnya? Tentu jawabannya Nah, jadi Ibnu Umar mah suka membaca ayat itu. Jadi aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Berikutnya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan pun sama suka membacakan ayat ini, ya. Kemudian juga Ibnu Hatim, Ibnu Umar, beliau membacakan ayat itu karena
Dzalika likasrati sholati amiril mukminin Utsman bil lail wa qiraati hatta innahu rubbama qala al-Qur'an fi raq'ah. Bahkan katanya Utsman bin Affan sering ya, membaca ayat itu ketika dia sholat malam. Jadi mun sholat malam teh ayat yang dibacanya itu adalah surat Az-Zumar. Bahkan Utsman bin Affan itu banyak riwayat populer beliau membaca Quran, menghafal Quran itu dalam satu rakaat. Kita kan sholat malam itu kan 11 rakaat ya. Itu dibagi-bagi suratnya batur mah gitunya. Ya urang mah eta we itu terlalu jauh. Ya. Nah, harusnya kan ada juz 2, juz 1 kan. Karena macam-macam orang. Harusnya kan juz ini. Nah, kalau Mas Utsman bin Affan itu pernah dia sholat itu dalam satu rakaat sampai satu Quran itu katanya. Jadi disarokaatkeun gitu. Kudu nama 11 rakaat mah disarokaatkeun. Itu pernah Utsman bin Affan. Nah, di antaranya ayat yang dibaca ada ayat ini. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaiman. Samakah orang yang bangun di malam hari beribadah sambil berdiri, sambil sujud, takut dengan adabnya, mengharap pahalanya dengan orang-orang yang lain yang tidak. Tentu jawabannya tidak. Eta lain kudu dijawab. Ya, direnungkan. Direnungkan. Nah, bahkan katanya Imam Malik meriwayatkan annahu adraka salafus saleh, beliau pernah bertemu dengan salafus saleh, generasi saleh, generasi terdahulu para sahabat ya. Atau para tabi'in ya. Idza ra'aul imama qara'a surat al-Baqarah fi samani rakaat ra'au annahu qad khaffafa. Jadi Imam Malik ketika bertemu dengan para sahabat, apabila mereka melihat ya, ada imam atau ada seseorang membaca satu surat Al-Baqarah seberapa ayat? 200? Buka atulah bisi ragu mah. Coba buka lah. Ya buka aja. 286. Jadi kalau ada di kalangan mereka zaman Imam Malik ya, atau para sahabat, seseorang membaca Al-Baqarah 286 dibagi 8 rakaat. Jadi 208 genap dibagi 8 sama berarti serokatnya berapa ayat? 24, 80 ayat ya? 70 Bagi 8 ya? 35 4 kali 8 iya. Jadi kalau satu Al-Baqarah yang 286 ayat dibagi dalam 8 rakaat, berarti per ayatnya sekitar 35 ayat, itu dianggap masih kurang. Kata Imam Malik. Itu dianggap teh si gawe anu kahayang dinya. Itu di semacam dinanya elehan bisa. ya elehan pisan. Di ari urang pernah teh sok. Karena 50 ayat dibagi 11 geus. Ayeuna 11 rakaat paling mun maca ye Al-Baqarah paling sebenarnya sok 3 ayat ruku sarakaat teh 3. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Jadi semangat mereka para salaf, para sahabat tabi'in itu sampai melihat orang membaca Al-Baqarah dibagi 8 rakaat, ke 8 rakaat kan itu dianggap khafaf. Dianggap terlalu kurang lah, terlalu ringan. Ya, itu ya. Wa faroto dianggap bahasa kasarna mah kurang ajar. Ya tafsir itu kan kurang gitu. Jadi kurang lah. Asa teuing kacida. Kacida. Berarti lamun ayeuna ningali ka urangnya. Wah, siga parah itulah. Ieu mah. Untung Imam Malik. Ya. Pakai pabina bihad, pakai bagaimanakah dengan kita di zaman ini? Ya, ini pertanyaannya. Ya.
fi iddati layalin, kalau dalam beberapa malam kita baca. Justru urang mah Al-Baqarah teh kadang nyamun ditakdirkeun tamat ge sabulaneun meureunnya. Mun apal ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita ya, jadi para generasi dulu memang semangatnya sangat luar biasa ya, baik dalam saumnya juga dalam ibadah sholatnya. Nah, di dalam riwayat yang lain Sa'id bin Zaid mengatakan kanal qari'u yaqra'u bil mi'atain. Jadi seorang qari ya, seorang imam itu membaca mengimami sholat malam itu tarawih itu minimal 200 ayat. Jadi minimal 200 ayat per rakaat. Jadi lamun 30 ayat mah 35 ya 50 nya masih kurang. Jadi itu anu hade mah 200 ayat. Sarakaat 200 ayat teh. Yani bimiatil ayat, ya minimal ratusan ya, minimal 100 gitu. Di bala launa di sana. Oh, tartilnya. Tartil. Matak mereka itu kan suka membawa tongkat. Jadi ketika mereka salam bangkit kepada rakaat berikutnya teh cangkeul. Matak neken kana lain geus kalolot ada memangnya ada apa berat ya. Tuh gini ya, hatta kunana tamidu alal asis, sampai kami semua kata Saib itu bersandar pada tongkat-tongkat mintulil qiyam karena saking lamanya berdiri. Jadi meureun bisi keur kieu teh nya galeong nyekel. Jadi marawat tongkat. Jadi tunu mah aya nya da. Nya atuh da moal kuat Pak. Ieu da sakuat-kuatna ge. Galeong wah kieu geus. Wa qala wa makanu yansorifuna ila indal fajr, dan mereka tidak selesai, tidak beres kecuali menjelang sahur. Fajar awal jam 3:30. Tapi kalau lompatan da sieun kaburangan. Nah, jadi ini ya ya namun dibongkar mahnya salaf ya itu ya. Tapi memang ya ini kan tidak langsung instannya, ada proses minimal kersorangan ya malah dari diberjamahkan bisa dipitnah fitnah lahnya kamu di dia utama ibu-ibuan itu kan simkuring tarawih di daerah Sukaati itu. Pas tarawih teh ngobrol jeung mereka yang teh kamari macana apa ustad eta naon teh cenah ustad anu kamari ngimamam mending ayai cenah. Jadi maca Al-Fatihah teh 2 kalieun cenah. Bismillah, jadi diprotes ku ibu-ibu mah. Jadi lila teuing cenah. Qul huwallahu teh meni lila cenah. Qul huwallahu aduh sadaya. Kemudian eta ngeritik ka anak, anak ulah kitu. Oh, siapa aja jam sabaraha beres. Mun tiasa mah ulah langkung di jam 8.10. Pamikiran tiasa siap. Jadi ibu-ibu itu protes gitu, proses itu jadi bacaan surat pendek tapi lila gitu. Jadi kemana? Jadi kayak ya gitu. Jadi itu ibu-ibu paling protes. Bahasa teh kieu tahun hareup atau dijadwal. Tahun hareup bahasa tahun dijadwali. Biasa sina ceramah hungkul cenah. Imam mah kudu lain. Karunya. Ya, jadi memang di kita ya kumahanya ya jadi minimal lah untuk pribadinya bisa orang sholat sunat atau anu mudah-mudah ya. Nah, jadi mereka seperti itu ya. Maka ya yan bagi laka akhil muslim, sudah sepantasnya wahai saudara semuslim ya, an tukmilat tarawih ma'al imam ya, kita berusaha sholat tarawih bersama imam ya. Jadi memang ada keutamaan. Boleh sholat malam sendiri? Boleh. Berjamaah, tapi berjamaah lebih baik. Maka saya sangat menyarankannya. Alisa ini kan belum seperti Al-Bainah. Jadi suasananya itu masih apa ya, dakwahnya belum maksimal lah. Jadi pengikutnya belum banyak. Ya, takcik sholat tarawih atau di arimah atau nyariin sorangan. Bawa ka dia keluarga gitu nya. Mun deket nu bisa mah. Di masalah bisa mah saya juga bisa teh salat mah di imah. Ya makanya ke itikaf saya enggak pernah salat sendiri. Ya padahal biasanya kalau itikaf itu salatnya sok sendiri biasanya atau berjamaah dengan para mutakif.
Masalahnya kalau itu dilakukan nanti akan terlihat seetik. Batur ngaliwat tuh gening ngaji we unggal poe salatna. Nah itu jadi kita sebenarnya harus cerdik ya dalam membaca situasi. Nah, sekarang kan di kita ada kan yang sholatnya itu nggak di masjid, sholat tarawihnya gitu ya. Maka ini ada hadis sih tinggalnya. Maka di sini pesannya berusahalah sholat tarawih itu dilakukan berjamaah dengan imam. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Man qama ma imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah dengan imam sampai imam itu selesai, maka dia dicatat seolah-olah dia sholat malam semalam penuh. Semalam penuh. Nah, itu. Jadi tak sholat tarawih itu sangat dianjurkan berjamaah di masjid tadi supaya terlihat syiar komo urang gitu ya, di urang kita kan masih didempet ya, ya di belah kanan di belah siap kiri yang ya gitulah ya kan itu ya agak ya berusahalah itu ya sholat di masjid gitu. Ya kan persoalannya kita dakwah persoalannya jadi ada skala prioritas ya skala prioritas ya Rasul mah tuh dangus Masjidil Haram ya si Nabi ya. Ya, jadi ada skala prioritasnya kita berdakwah ini eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya nanti ada sodako bagaimana sodako kaum salaf ya nanti aja berikutnya itu ya itu masih panjang kan masih berapa hari lagi 8. Tuh kita sudah memikirkan iraha kayak keluar itu itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada ya guyonan ya ini sengaja memang metode saja ini supaya tidak ngantuk tidak jenuh apalagi saya sudah berbicara 3 jamnya 3 sesi kan itu jadi memang harus ada untuk apa ya mencerahkan lah menyemangatkan jiwa ya bolehlah ya, asal tidak berlebihan itu saya bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke host ya Akhi Gilang sekalian. Ya alhamdulillah parantos panginten tadi bahasa Sunda bahasa Indonesia itu. Kita sudah sama-sama menyimak ya mengkaji tadi bagaimana kemudian para salafus saleh melakukan aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan. Tadi mungkin baru satu gitu kan yang dijelaskan mengenai tentang sifat tarawehnya gitu kan. Sifat tarawehnya ternyata luar biasa. Al-Baqarah wae nya pami dibagi 8 kurang cenah alah ente cenah mun ikut ka cida cenahnya Al-Baqarah kot dibagi 8 cenah gitu kan. Ai urang mah kabina-bina cenahnya eta maca Al-Baqarah 5 ayat teh dibinang kabina-bina nya ai itu mah kacida nyebutna teh beda sedikit gitu nya. Ya diprotes. Tong diulang deui ustaz eta mah tuh duikeun ka aya anu kitu. Tah panginten ayana aya pertarosan panginten kirang langkung masih aya waktu 10 menit deui. Mangga urang diskusi gitu kan, kita tanya jawab. Leresan? Bili aya panginten. Pamit aya tong dipaksa. Ya. Pamit aya mah panginten host atuh nu naros gitu. Tadi saya simkuring nyimak gitu kan ada ancaman gitu kan, ada ancaman dari hadis tadi saya bahwa kemudian ketika seseorang itu gagal mendapatkan Lailatul Qadar maka gagal pula berarti ketika gagal mendapatkan 1 hari gitu kan yaitu Lailatul Qadar tadi berarti gagal 30 hari nate gitu kan. Nah itu mohon dijelaskan lebih rinci soalnya ini ancaman bahaya mungkin ya untuk kita semua ya. Makasih. Ya tadi ya yang disampaikan oleh ini hadis Nabi sesama cuma di sini tidak disampaikan riwayatnya ya. Kenapa itu dianggap tidak mendapatkan kebaikan? Kalau udah bahasa keras nama gagal ya itu. Karena esensi dari Ramadan itu adalah Lailatul Qadar.
Ya, Lailatul Qadar esensinya. Makanya Nabi 10 terakhir itu selalu berusaha itu untuk memanfaatkan mencari Lailatul Qadar. Dulu itu asalnya mau ditentukan Lailatul Qadar itu tanggal sakieu. Tapi ya sayang ada yang bertengkar di masjid, akhirnya dicabut oleh Allah, tidak dijelaskan lagi, diangkat ya. Tapi ada hikmahnya ya, cari saja di 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Nah, kenapa disebut gagal ya? Karena ini kan puncak. Mun ieu malah kalau kompetisi mah juara pertama. Ya misalnya badminton ada piala All England. Nah, ya. Itu kan para pemain itu berambisi ingin mendapatkan. Berarti kita punya target ini menjadi juara All England. Tapi target kita nggak masuk. Kita masuk juara 2. Gimana itu kategorinya? Ya bahasa ininya kurang puas. Iya gitu. Jadi gagal bahasa ininya gitu. Ya gitu kan. Nah, jadi kita sia-sia 20 malam terakhir misalnya kita habis-habisan. Ya, tapi pas 10 malam terakhir kita leha-lehanya. Karena kan kesuksesan itu biasanya di akhir. Seperti orang pemain sepak bolanya gitu, menit pertama mah wah gitu 10 gol tah. Pas menit kedua, sesi kedua santai-santai kan kabalas tah itu kan. Tapi lomba maraton saja. Tah sama. Sigan unyel. Nah, makanya ya jadi inilah ya. Jadi kata Nabi, man khurima khairuha faqad khurima al khairu kullu. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, maka hakikatnya dia tidak akan mendapatkan semua kebaikan. Karena kebaikannya tadi 1 berbanding seumur hidup. Kalau kompetisi malah juara pertama. Kan kalau kita tidak mendapatkan seumur-umur kan gagal. Jadi pemain ini aja olahraga badmintonnya kalau tidak pernah juara All England, ya seperti Taufik Hidayat kan kekurangannya 1. Dia pernah menjuarai berbagai kompetisi, tapi tidak pernah juara. Agak penyesalan ada nggak? Tak seperti itu ya. Gitu. Yaduh, ya hiji. Tak orang sama. Mungkin malam ini mah sukses, ini sukses. Ngan, Lailatul Qadar can beunang. Kan itu maksud oleh Nabi SAW. Ini sebagai motivasi lah. Motivasi agar kita lebih semangat lagi, strong lagi gitu ya. Lagi di 10 malam. Nah, kita alhamdulillah kemarin kan tadarus 20 hari selesai. Ya. Nah, itu jadi jangan bahagia dulu. Nah, justru sekarang ini yang harus dilanjut lagi. Di akhir kan? Ya. Ada kita kan ibu-ibu banyak yang selesai ada 10 hari, 15 hari gitu kan. Numpang beres ya udah. Padahal itu tusuk yang baik itu di akhir ya, di akhir ya. Ya mata kita kerja we. Di akhir. Bisa digambarkan atau ada kisi-kisi lah ya. Suksesnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lah gitu ya. Apakah secara kelihatan secara vulgar atau gimana gitu. Ya kisi-kisinya paling tidak ada kisi-kisinya. Ya secara fisik, secara tampilan dohir enggak, Rasulullah enggak menyebutkan. Oh ciri orang Lailatul Qadar itu misalnya wajahnya jadi glowing gitu. Ya atau jadi cerah, jadi fresh, senyumnya jadi lebar gitu kan. Atau jidatnya agak hitam gitu karena sholat atau badannya lebih kurus, walaupun badan lebih kurus orang mau menang ya gagal kabeh gitu. Enggak ada ya. Nah, kenapa enggak ada? Sengaja. Inilah di sini kita menuntut untuk terus berusaha mendapat. So malamun ku Rasul teh disebutkeun nu meunang Lailatul Qadar teh misalnya timbangannya turun berarti orang menang ya nya. Misalnya lebih taranya lebih jidatnya hitam atau lebih cerah. Pikir-pikir kamari orang teh ada hideung ka masjid teh. Enak pas ka masjid dibodas gitu. Barek teu bodas kumaha teu papanasan. Kita kan merasa berarti orang menang. Kira-kira kumaha? Alah, moal deui. Geus cukup Pan nu sahari ibadah Lailatul Qadar teh sarua jeung saumur hidup geus teu kudu Lailatul Qadar. Ya, ada ya. Nah, jadi nanti memang ada efek. Jadi secara ini mah nggak ada secara fisik mah ya. Cuma yang dirasakan itu memang efek untuk kemudian itu terasa mudah. Jadi kemudian inti namalah jadi engke aya dampak
di bulan lainnya itu seperti bangun malam, minimal semangat untuk saumnya gitu kan, saum sunat. Ya minimal lah anu Lailatul anu itikaf mah meureunnya tengah hese-hese saum 6 Syawal kan gitu. Jadi langsung semangat. Kan anu hese-hese akan bae lah. Dah Syawal ieu kalem we kan gitu. Sebulan ieu. Tah sabulan ya eta. Jadi secara fisik mah nggak ada. Cuma barangkali ya kelihatannya di perubahan. Nah hikmahnya apa? Seperti tadi. Supaya kita tidak terlalu asik ya. Kalau ditentukan kamu dapat nih misalnya. Atau tiba-tiba orang teh ngimpi panggil jeung Rasul cuk Rasul teh kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, geus eta mah nya. Leuwih. Wah, kita akan sombong lagi atuh. Ku sombong kuria beak pahalana. Mata kayak geuning jama teh sok ngomong-ngomong ngimpi panggil jeung Nabi aduh. Ya, mata mending ulah sebenarnya ngimpi panggil jeung Nabi teh supaya kita tidak merasa membanggakan diri. Ya, jadi tidak ada lah. Yang penting mah kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Cuma barangkali kayak dampak perubahan arah gitu ya. Ya, jadi semakin tahun semakin meningkat gitu kan. Jadi untuk yuk karena itikaf kapok nu atos-atos oge ya. Henteu we deui kan ngan sakali tah eta mah meureun nya nyoba-nyoba. Ya meureun gitu. Walau alamnya kita tidak bisa memastikannya itu perkara kayak nggak ada kita mah jangan terlalu fokus ke alam ini cenah malamnya ada sinar gitu jangan ya tonglah nu kekituan malah bukan itu penting mah udah kita ada kesempatan ya sholat ini berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi jangan ini para sahabat itu tidak senang. Jadi bukan karakter sahabat. Kudu kumaha tara sahabat. Wah, berama. Siga Umar bin Khattab kalau berdoa enggak peduli dijabah atau enggak. Penting mah doa we. Tuh hayang kumaha sangka doa teh diijabah gitu. Syarat-syaratan teu. Penting mah berdoa. Nah, setidaknya ditakdirkeun doa teh diijabah kan ngadoa teh menang pahala. Ngan meureun mah nyari ngadoa tutuluyan teu diijabah we nya meureun aya. Jadi motivasi kita mah kitu aja. Ya, itu mah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja barangkali. Ya, host Gilang. Ya, alhamdulillah panginten cekap sadayana rentetan acara apa sudah kita lalui. Sekarang tinggal para peserta mungkin istirahat kembali. Silakan mau yang mandi ya, mau yang baca Al-Quran atau hafalannya dilanjutkan kembali silakan. Itu mungkin saya selaku host gitu kan, hot deh. Pamit undur diri. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.